Mari kita bayangkan situasi berikut ini. Andaikan Bapak Ibu sedang menginformasikan rencana karya wisata kepada siswa-siswi di sekolah. Kira-kira hal apa saja ya yang penting untuk disampaikan? Saya yakin Bapak Ibu akan terlebih dahulu menginformasikan lokasi yang akan dituju pada karya wisata tersebut, bukan? Setelah itu siswa akan bertanya kepada Bapak Ibu, karya wisatanya berapa hari Pak? Tempat wisata apa saja yang akan dikunjungi Bu? Atau acaranya apa saja ya Pak? Artinya, siswa membutuhkan gambaran yang jelas tentang karya wisata tersebut, sehingga kita pasti akan menginformasikan rencana perjalanan kepada mereka, bukan? Selain itu, mungkin kita akan menjelaskan mengapa tempat-tempat wisata tersebut yang dipilih, atau hal menarik apa saja yang bisa dipelajari dari tempat wisata tersebut, dan pada akhirnya kita akan menjelaskan mengapa karya wisata ini penting untuk diikuti oleh semua siswa. Bagaimana dengan pembelajaran di dalam kelas, Bapak Ibu? Kira-kira, perlukah siswa-siswi kita mendapatkan informasi yang jelas tentang kerangka pembelajaran di dalam kelas? Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya, Foni Anggraini. Di awal video ini kita mengupas sedikit tentang kebutuhan siswa akan kejelasan informasi mengenai karya wisata. Nah, apakah siswa-siswi kita juga memerlukan kejelasan yang sama dalam hal pembelajaran di kelas? Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran di kelas saja. Hal yang terpenting justru adalah memastikan bahwa apa yang kita sampaikan berdampak pada proses kognitif mereka, sehingga muncul pemahaman baru atau keterampilan baru. Untuk dapat melakukan hal tersebut, guru perlu memiliki kemampuan dalam memberikan kejelasan pembelajaran. John Xavier dan rekan-rekannya dalam buku The Skillful Teacher menyebutkan bahwa terdapat beberapa strategi dalam memberikan kejelasan pembelajaran. Nah, pada video kita kali ini, kita akan bahas salah satunya ya. Bapak Ibu, jika kita kembali mengacu pada contoh situasi di awal video mengenai karya wisata, kita melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk memberikan kejelasan pada siswa mengenai karya wisata yang akan dilaksanakan. Misalnya, kita menginformasikan tempat tujuan dari karya wisata tersebut, memberikan rencana perjalanan, alasan mengapa kita mengunjungi objek wisata tertentu, dan manfaat dari karya wisata yang bisa didapat oleh siswa. Jika hal serupa kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas, maka kita melakukan salah satu strategi kejelasan pembelajaran, yaitu mengkomunikasikan kerangka pembelajaran. Mengapa ya? Siswa perlu tahu kerangka pembelajaran yang kita siapkan. Dengan siswa mengetahui kerangka pembelajaran yang akan mereka lakukan, mereka memiliki kesiapan mental untuk menjalani kegiatan pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Berbagai penelitian yang dikumpulkan oleh John Xavier dalam situs Research for Better Teaching hingga tahun 2008 juga memperlihatkan hubungan yang konsisten antara kemampuan guru dalam mengkomunikasikan kerangka pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Artinya, siswa yang lebih siap secara mental dalam menerima suatu materi pembelajaran akan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesiapan mental tersebut? Hal pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah memberi gambaran besar dari pembelajaran yang akan dilakukan dengan cara menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Bapak Ibu dapat menginformasikan tujuan pembelajaran tersebut secara lisan ataupun melalui tulisan di papan tulis. Misalnya, Bapak Ibu dapat mengatakan, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk angka pecahan ya. Atau Bapak Ibu bisa menuliskan, di akhir bab ini siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selain menginformasikan secara langsung, Bapak Ibu juga dapat menggunakan pendekatan konstruktivis dengan melontarkan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Misalnya, kita dapat memberikan pertanyaan kepada siswa. Anak-anak, kira-kira bagaimana ya
cara tumbuhan makan dan mendapat nutrisi? Yuk kita cari jawabannya bersama-sama hari ini. Dengan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran tersebut, siswa bisa lebih siap untuk belajar dan lebih fokus pada tujuan tersebut ketika mereka belajar. Kemudian kita juga perlu mengkomunikasikan rencana perjalanan di dalam belajar Bapak Ibu, yakni susunan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Hal tersebut dapat sesederhana membicarakannya di awal kelas. Misalnya, hari ini kita akan membahas tugas minggu lalu dulu ya anak-anak, kemudian kita akan lanjut ke subbab berikutnya, dan kita akan kerja di dalam kelompok untuk membuat ide proyek berdasarkan subbab yang akan kita bahas. Setuju ya anak-anak? Nah, jika tujuan pembelajaran menciptakan kesiapan mental siswa berupa kesiapan pemahaman atau kemampuan yang diharapkan, susunan kegiatan belajar membentuk skema kognitif tentang bagaimana ia akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Setelah mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan belajar, Bapak Ibu juga perlu memberikan alasan yang jelas mengapa tujuan pembelajaran tersebut penting untuk dicapai oleh siswa dan mengapa setiap kegiatan di dalam susunan kegiatan belajar dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Misalnya, siswa mungkin tahu bahwa ia diharapkan memahami mengenai proses fotosintesis atau mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hal tersebut bisa jadi belum cukup bagi siswa. Mungkin siswa akan mempertanyakan, memangnya kenapa saya perlu mengetahui itu semua? Nah, dengan mereka mendapatkan alasan yang jelas mengapa suatu topik penting untuk dipelajari, siswa kita juga akan mencurahkan energi, pikiran, dan waktunya untuk memahami materi yang akan ia pelajari. Sebaliknya, jika kita tidak bisa memberikan alasan yang tepat untuk siswa mempelajari sesuatu, mungkin memang kita tidak perlu mengajar topik tersebut. Hal terakhir yang dapat kita lakukan untuk membangun kejelasan pembelajaran melalui kerangka pembelajaran adalah mengkomunikasikan kriteria keberhasilan kepada siswa. Sering sekali siswa bingung dengan aspek penilaian yang diharapkan dari suatu tugas. Mereka tidak tahu apa yang diharapkan oleh guru dari tugas yang mereka kerjakan. Hal ini akan mempengaruhi motivasi siswa dalam menyelesaikan tugas dan tentunya juga mempengaruhi pencapaian dari tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu terbuka kepada siswa mengenai aspek apa saja yang dinilai dari tugas yang kita berikan. Nah, hal ini akan membuat siswa dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dan bisa meninjau pekerjaan rumah atau tugasnya secara mandiri sebelum dinilai oleh kita. Nah, jika Bapak Ibu dapat mengkomunikasikan kerangka pembelajaran dengan baik kepada siswa-siswinya, maka Bapak Ibu telah melakukan satu strategi dalam membangun kejelasan pembelajaran bagi mereka. Lalu, strategi apa lagi ya yang perlu kita gunakan agar siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran? Tentunya kita juga perlu membangun kejelasan dalam penyampaian materi pelajaran dengan menciptakan keterlibatan mental setiap anak. Bagaimana ya caranya? Silahkan Bapak Ibu simak pada video pembelajaran selanjutnya.